Alright, lagi-lagi penempatan kamera yang jelek kerana ada 3 orang dan gue tak tahu mana orang mana. But anyway, sekarang kita dah ada di salah satu ruangan, seminar room. Basically ni kat tempat kita lecture, tempat kita kuliah. Dan tapi kita mau jelasin dulu kat tempat yang gue kunjungin tadi, kita yang namanya tu Connection. So, maybe kalian boleh jelasin dikit kira-kira Connection itu tempat buat ngapain aja sih gitu. Like Connection itu lebih beda sama library in a sense, di mana Connection lebih kolaboratif, kayak tempat di mana you meet your friends to like finish up your project work. Jadi ya lebih kayak gitulah, lebih you can talk there. Jadi boleh ngomong di sana. Kalau library kan nggak boleh ya. Connection lebih kayak lebih sans gitu. Berarti benar-benar kayak buat lu meeting gitu tuh ngobrol sama teman, bahas gitu ya. Lebih bisa ngobrol lah. Tapi ada kejadian nggak? Karena kalau di NUS, yes we have open space yang sebenarnya kita boleh discuss, tapi itu hening cipta juga. So it's like silent everywhere. Apakah di sini juga gitu atau you guys really can discuss? Connection enggak sih? Connection lebih ribet berisik. banget. Iya. Ribet banget. So benar-benar bisa diskusi. That's good actually. Soalnya lu jadi ada tempat buat diskusi. Soalnya kalau kayak di tempat gue, inside the library, of course itu harus hening gitu. But outside the library, kayak open space-nya itu juga lumayan hening. So technically kalau kita mau discuss gitu, kita harus masuk ke ruangan kayak meeting room tadi gitu. Otherwise, ya kalau gak tahu malu sih boleh sih, tapi we don't really do that. Alright, so itu baru ya, gue dengar tadi ya, baru banget. Kayak like last year, kayak January last year baru buka. I see. Berarti itu baru banget. Ya, dan desainnya bagus banget sih. I really love the design, kayak it looks like kayak startup gitu. The pot, so wow. So lalu satu hal lagi, I think just now you guys told me also gedungnya itu ada yang sustainability or award or something. Yeah, SME Connection tuh kayak dia di-build for sustainability purpose. Jadi kayak environmentally friendly. I think kayaknya unlike other buildings tuh kayaknya mereka ada jamnya nyala listriknya ya. Okay, I see. Ya ramah lingkungan gitu lah ya. I think kalau di Singapura itu it is kind of like a trend karena kayaknya semuanya tuh berlomba-lomba buat gedung-gedung seperti itu. I think NTU they got some also, NUS they also got some, kayak mereka beneran proud, oh we got this award gitu. Mereka beneran kayak competing. I don't know what's the proper word. Kayak mereka beneran lumayan obses lah, kayak mau buat gedungnya tuh seramah lingkungan mungkin dan ada penghargaannya gitu untuk semuanya. Alright, so next let's talk about this room, ruangan ini. So sekarang kita lagi ada di apa nih? Ini seminar room di Yongpung Hall. Oke, gue ketik aja. Namanya memang susah. SOL, School of Law. Ini kayak basically where our lectures happen. Ya, jadi ruangannya tuh kayak bentuk U gitu loh. Bentuk U, jadi kayak biasanya the prof itu stand in the center, and ini jadi kayak because SMU tuh lebih gimana ya, you have to participate in class activity. Jadi kayak lu bener-bener harus aktif banget di kelas. Jadi in order to that, kalau bentuk U gitu kan, jadi profnya di tengah tuh, jadi semua murid tuh bisa dengar dengan jelas, yang bisa kayak lebih gimana ya, Lebih dua arah lah. dua arah. Ngajarnya tuh dua arah. I see. I think one thing is that SMU itu lecture-nya, like the seminar room itself itu cuma we can only fit like 45 people. Jadi we don't have like nggak ada lecture room yang gede gitu banget. lah. Ya, Gede nggak ada? Ya, nggak ada. So all of our lectures itu semua pelajaran itu like in this kind of rooms. I see. And then you have to like put your name tag here. Okay, on the table itu ada tempat di mana kalian bisa taruh namanya di sana. Jadi kalau profnya ngomong and you mau partisipasi atau kontribusi itu, they will know your name gitu. I see. Berarti nggak bisa kayak gue tuh. Gue masuk kelas, jujur aja gue kalau masuk kelas, kan gue kalau di NUS itu ruangannya gede. Jadi I think kalau computing itu kita gak gitu ada yang dua arah gitu. So it's like more of a one way. Dan karena gedungnya gede banget, basically gue bisa duduk aja dan gue ngerjain hal lain. Ada gak kejadian seperti itu di SMU? Ada tapi ya lebih susah I guess, karena satu ruangan emang cuma ya paling maximum 50 people, 50 students maximum. Jadi ya lu duduk paling belakang pun prof tuh bisa lihat lu. I see. Berarti beneran ya istilahnya kayak belajarnya jadi bisa lebih serius lah, karena beneran harus dua arah gitu. Dan I think fun. Maybe you guys can confirm this. Setahu gua, kalau dari ini ya kayak stereotipnya gitu. Kalau murid-murid di NUS NTU itu cenderung lebih pasif, jauh lebih pasif. Kalau di SMU itu jauh lebih aktif. Is that true? Menurut kalian? I would say so, because karena emang SMU itu yang you are pushed to actually participate. Kayak nilai lu tuh banyak kelas yang kayak nilainya tuh like 15% or 20% tuh dari class participation. I see. Berarti itu komponen yang lumayan penting untuk nilai akhir lu gitu. Ya, so it's confirmed guys. Ya, jadi kayak
orang-orang kayak gua yang malas partisipasi di kelas gak cocok. Tapi kalau misalnya anak-anak IS gitu, usually ya participationnya nggak setinggi itu. But I mean, depending on the mods. Depending on mods, but most mods I would say tetap tinggi class participation. I see. Berarti mereka tekankan banget bahwasanya murid-muridnya itu harus ada partisipasi aktif gitu. I see. Sedikit berbeda ya kalau NUSN. I think kalau di NUSNTU mungkin lebih mirip ke typical cara ngajar belajarnya gitu, kayak typical Asian. Ada juga sih kalau bisa business school di sana juga memang I think they are quite active. Mereka harus juga. But buat kita yang di computing atau engineering, usually itu bukan hal yang umum, kayak usually it's a one way thing. Jarang kayak kita harus dipaksa untuk two ways gitu. So next question, karena gua ini kan I think kalau yang udah ngikutin vlog gue lumayan lama, udah tahu gue tipe yang sering nge-skip kelas. Jangan ditiru guys. Tapi gue sering nge-skip lecture gitu. Alasannya karena ada rekamannya. Jadi gue kalau ada rekamannya itu gue sering nggak datang. Dan attendance di tempat kita itu banyak kan nggak wajib. So mereka nggak kayak bilang, oh lu harus datang gitu berapa kali baru dapat nilai. Kalaupun ada attendance, biasanya tuh kecil banget presentasinya. So it doesn't really matter. So kayak buat gue tuh kalau misalnya ada rekaman, gue nggak datang. Kalau di sini ada gak rekamannya dan apakah wajib gitu datang gitu ke kelas? Balik lagi depending on the prof sih. Depending on prof. Tapi umumnya itu gimana kira-kira? Kebanyakan mayoritas nggak ada. Nggak Kalau ada. offline kelas nggak ada kebanyakan. Gak ada rekamannya atau gak ada absensinya? Nggak ada rekaman. Tapi kayaknya juga sering nggak sih ambil absensi? Also depends on prof. Tapi most prof itu nggak ambil absensi. At least from business school. Cuma ya they will know whether you're here or not. Soalnya kelasnya kecil banget. Oh iya. And they kind of know kayak everyone's name. So, karena partisipasinya juga pengaruh. That's true. Jadi kayak lu gak ada absensi, lu gak datang juga nilai partisipasi lu ngilang. So, okay, that makes sense. Berarti lu gak bisa titip absen ceritanya. Gak kayak di Indo. Di Indo kan lu bisa titip absen gitu. Tanda tangannya yang simple. Kayak misal gua Nicholas Louis, NL. Udah gitu tiap kali. Oh, I see. Tapi kalau pas online semester, last few semester itu ada online terus ada recordingnya kan. So that one was really fun. Jadi kayak you log in. Terus depends sih. My prof my prof tuh ada yang kayak you guys need to get used to this. Karena kalau misalnya offline you guys nggak ada recording. So benar. I will not record this session. Oh damn. So berarti ada prof yang kayak gitu juga. Iya, ada prof yang kayak gitu. I see. So berarti ketika kuliah online gitu, partisipasinya juga masih wajib. Berarti kayak masih harus aktif gitu. Iya. Cool. Ya, I think memang sih lihat dari segi ruangannya gitu udah bisa dilihat gimana ya. Kayaknya mereka titik beratkan banget harus aktif partisip. In a sense kayak lu bilang profnya itu bahkan tahu nama lu gitu. Okay, so next gue juga penasaran satu hal. Ini kan kita udah mau masuk tahun ajaran baru. Anyway, ini gue recordnya ini tanggal gue di jam tangan salah. Ini tanggal berapa? 17. Oke, ini tanggal 17 Juli. Jadi ini udah antara lagi milih-milih kelas mata kuliah atau kita udah kelar. So depending on the school. So kalau di SMU ini, kalian itu ada jadwal yang ditetapkan atau kalian milih sendiri kalian mau ngambil mata kuliah apa? SMU punya system is a bit unique. There's something called boss bidding. Jadi every semester itu kita harus bid for our own class. Jadi kayak kita pilih kelas yang kita mau, terus kita bid for it with the $E we are given every semester. Kita dikasih berapa ya? 100, I think 100 deh setiap semester. Terus ya kita pilih gitu loh kelasnya mau yang mana, terus kita bid for it. Kalau misalnya kuotanya untuk setiap kelas tuh let's say 45 ya. Ya jadi mereka pilih the 45 highest bidders. Kalau misalnya lu nggak nyampe the minimum bid ya lu harus nggak dapet harus cari kelas lain. I think for the context bidding itu bagian nggak tahu tuh kayak lelang gitu. So lu kayak dikasih uang quote unquote kayak uang digital gitu buat ngambil kelas yang lu mau gitu. Dan ya as you can heard, misalnya kuotanya itu memang limited dari satu kelas. Jadi yang quote unquote uangnya tuh cukup atau lebih desperate buat modul itu kan dia naruh uang digitalnya lebih banyak. Jadi dia baru bisa dapat gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti dia juga gak ada. I think kalau di Indo sistemnya itu kan lebih ke mereka udah tentu ini semester 1 lu ngambil apa, 2 ngambil apa, 3 ngambil apa. Berarti di sini juga kita ngatur sendiri, is it? Jadwal-jadwal untuk kita ngambil. Except for kalau misalnya tahun pertama itu ada beberapa modul itu udah di-assign. But it's only like a few modules. Jadi you masih bisa bid 1 lagi atau 2 lagi gitu. I see. Yeah, but then on the subsequent years itu udah kayak totally up to your management aja. You mau bid kayak hari apa, which module. Ya, tapi ada some modules yang kayak ada prerequisite-nya. Jadi kayak before you take this module, you have to take this module. Jadi jadi kayak ada ininya lah. Oke, ya, ngerti. I think kalau yang udah nonton, gue lupa video gue yang mana, tapi gue pernah jelasin tentang prerequisite. Basically itu kayak, lu kalau mau ngambil modul level 2, lu harus udah ngambil modul level 1-nya.
Tapi jadwalnya tuh lu ngatur sendiri. Lu mau ngambil semester 1 kayak 2 kayak 3 kayak up to you. Lalu di sini tuh ada gak kayak mata kuliah bebas gitu? Kayak beneran lu ngambil bebas aja. Yang mereka ngasih lu tuh untuk explore gitu. Jadi gak harus yang sesuai jurusan lu gitu. Ada yang namanya kita dikasih 3 credit units for free electives. Iya. Ya, jadi kayak apa aja itu pokoknya dikasih 3 kelas yang kita boleh pilih anything yang kita mau masuk free electives. I see. Berarti kurang lebih masih mirip-mirip lah ya. Cuman kalau di I think in NUS lebih dari 3 somehow we got to choose. Oke kan gue gak gitu ingat apakah itu gue doang, karena ada beberapa matkul yang gue gak harus ambil kemarin, jadinya digantikan dengan yang free elective itu. So but generally di Singapura ini I think uni-uninya itu ada kasih suatu kuota khusus gitu, yang dimana kita bisa bebas mau ngambil mata kuliah yang kita seneng gitu lah, suka gitu. So ya, interesting. Cuman beda sedikit itu di biddingnya doang. Berarti di sini masih sistem yang pakai e-money itu kan? Iya. Kalau di NTU itu setahu gue mereka pakai siapa cepat siapa dapat. Jadi itu beneran super stres banget. Mereka kayak beneran kayak tank jam 12 misalnya ya buat daftar. Mereka langsung klik. Nah kalau di sini mereka harus pakai bid. Di NUS dulu itu juga pakai bid, dan I think kalau bid juga lumayan stres, apalagi kalau lu ngambil yang favorit banget. Gue kejadian tuh. Nanti gue jadi curhat. Gue kan dulu NUS juga sistemnya gitu. Kita dikasih kayak, kita sebutnya bukan koin kayak poin gitu. Jadi ya same thing lah ya. Jadi gue ada mau ngambil kelas, itu malahan kelas wajib gue. Tapi biddingnya tuh gila-gilaan. Jadi gue gak dapet, itu kelasnya kalau gak salah sampai terakhir 900 orang. It's like for the whole major gitu, dan bahkan orang yang mau ngambil, apa namanya, kelas tambahan gitu, kayak, kayak ngambil second major atau yang ngambil minor gitu, semua orang harus ngambil. So itu lumayan yang penting lah, dan gak dapet gitu. Dia terpaksa harus appeal segala macam gitu, dan itu repot banget. Only until, kayaknya last year, tahun lalu, NUS itu ganti sistemnya. Jadi kita udah gak pakai ada bidding-bidding itu, gak ada lagi. Sekarang dia sistemnya itu prioritas. So, I would say it is much better sekarang. Kayak kita tuh beneran dia ada kalkulasi point. Jadi dia tuh kalkulasinya gimana ya? Kok gue jadi panjang ya NUS? But anyway, prioritas gitu. So dia lihat dari tahun year, misal lu udah mau tamat gitu, udah mau lulus, berarti lu diutamakan. Lalu dia juga lihat dari lu ngambil jurusan apa, lu perlu banget gak modul ini segala macam. Jadi mereka ada perhitungannya. Dan so far sih, gue gak ada masalah sama sekali sejak mereka ganti sistem. Dan I think gue suka banget sih sistem barunya. So maybe lambat laun akan diganti juga semuanya, hopefully. Because kalau gak stress banget. I think, sorry. But actually kayak in SMU even kita bidding ya, kita ada kayak beberapa window gitu. Jadi kalau misalnya, for example if gue lagi major A dan gue mau bid yang related to my major itu, I bisa bid dulu. Tapi kalau misalnya dia bukan major A, tapi she wants to bid my mod itu, she gets to bid but after all the major A got to bid. Iya. Berarti dia. Jadi juga ada prioritasnya, I would say. Ya, jadi dia sistemnya itu kayak lu ada apa namanya, gelombangnya gitulah. Kayak ada pre-sale, sale gitu-gitu. Ya. Alright, so I think itu doang sih di vlog kali ini. Oh ya, kebetulan kalau di sini kan memang gak ada tutorial ya, gak ada. Ya, so that's why mereka kalau di SM itu sistemnya cuma ada lecture doang, which is ruangan yang kita tempati sekarang ini, di lecture room ini. Awalnya gue kira ada tutorialnya, that's why gue kayak, I think di awal video gue udah bilang kayak gue mau kasih lecture roomnya sama tutorialnya, but turns out mereka gak ada tutorialnya, that's why kita cuma ada di ruangan ini. So, I guess itu doang sih yang mau gue tunjukin, dan ini kan kita ada di Fakultas Hukumnya. Ini yang paling baru ya, gedungnya. Yes, so ini gedung paling baru, yang baru banget, cuman masih mirip-mirip ya formatnya dengan fakultas-fakultas lain, cuman desainnya beda. Oke. So, I guess itu doang sih, karena I think kita gak perlu lah ya sampai ke fakultas-fakultas lain, sama aja. I guess itu doang yang mau gue tunjukin di vlog kali ini. Thank you banget udah mau nemeni hari ini, udah mau keliling-keliling di kampus, dan also thank you juga buat SMU udah izinin gue untuk masuk ke sini buat vlog gue yang sangat-sangat low budget. Dan terima kasih juga yang udah nonton sampai akhir video ini. Moga-moga udah bisa bermanfaat, udah bisa kasih insight. Oke, so bagi yang misalnya mau nanya-nanya nih untuk kuliah di sini, bisa gak langsung kayak kontak ke Smokey gitu IG-nya? Bisa IG Smokey ada. Terus juga Smokey barusan ada, kita baru launch our new website smuindo.com. Itu nanti ada di satu page yang namanya contact us, itu bisa kita tulis email and send it to us untuk tanya-tanya sesuatu gitu, kita bisa. I see. Oke, entar bagi yang pengen nanya-nanya juga bisa langsung nanya ke Smokey. Jadi entar gue bakal naruh lah linknya tuh, link websitenya, link IG-nya segala macam di deskripsi. Kalian bisa langsung cek. Kalau nanya ke gue pasti salah orang, karena gue gak tahu di sini. But anyway, kalau misalnya kalian pertanyaannya lebih seputar ke apa jurusannya, pendaftarannya kapan buka tuh, udah bisa langsung lihat di websitenya. Tapi misal kalian pengen nanya hal-hal yang memang nggak bisa ditemukan di website, bisa langsung aja kontak ke Smokey. Nanti gue taruh linknya dan kalian bisa langsung email ke sana, kontak atau DM ke IG juga bisa. Alright, so again, thank you semua udah nonton, dan thank you banget udah temenin lagi.
Dan I'll see you guys in the next video. See ya.